Oh, udah deh. Udah. Assalamualaikum. Aduh, maaf nih, baru bergabung tadi kena macet di jalanan baru sampai rumah. Maaf, Oke, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah menunggu. Ketua, ada ketua di sini, Bang Rizal. Ya, Dokter Ruli. ya. Nah, macet ya di jalan ya, padat Aduh, banget ya. hujan deras, macet baru nyampe rumah ini. Iya, Ya, mohon tapi maaf. kan ya. Iya, Mas. Ada gimana kabarnya, Mas Afif? Sehat ya? Alhamdulillah baik beserta keluarga. Alhamdulillah baik. Bapak Dokter Ruli gimana kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini mohon izin ada satu pantun yang ingin kami sampaikan di sini ya. Oh Bawa ya. jaring menangkap ikan, ikan digigit rasanya resah, kurus kering tak mau makan, gigi sakit tak bisa kunyah. Ya, Cakep. ini Wah, sesuai tema, mantap. sesuai sesuai dengan tema ini Oh iya tentang iya iya. kesehatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat TikTok dan sahabat komunitas Bumi Literasi Anak Bangsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan. Semoga dengan apa yang kita bahas dan kita sajikan malam ini, amin amin, dan bermanfaat bagi semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semua semoga bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, para pemirsa dan audien, sahabat TikTok dan sahabat komunitas Bumi Literasi di sini telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang penuh dengan inspiratif dan multi talenta ya. Selain beliau ini dokter dan juga aktif juga loh di anggota militer aktif ya dokter ya, yang sedang berpangkat kapten ya dokter. Iya, alhamdulillah. Semoga karirnya semakin tinggi, amin dan barokah dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebelum kita mulai pada acara inti, maka perkenalkan saya sebagai moderator, saya sebagai Ketua Bumi Literasi Gresik. Nama saya Afi Amrullah. Salam kenal dokter ya. Ya, Mas Afif. Kali ini pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang eh, ini ngobrol bareng bersama Bumi Literasi Anak Bangsa dengan tema mitos versus fakta kesehatan gigi. Ya, yang akan disajikan oleh beliau Dr. Ruli. Mohon kesediaan waktu kami haturkan. Monggo Dr. Ruli. Baik, terima kasih Mas Afif. Sebenarnya ini sebelum saya memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan mungkin yang belum masih baru bergabung ya, saya Dr. Gigi Yurli Zaidan Andaria. Saat ini saya berdinas di sebagai Satuan Puskesat, Pusat Kesehatan Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Dan saat ini kami sedang melanjutkan sekolah spesialisasi kami di Universitas Padjadjaran Bandung mengambil radiologi kedokteran gigi. Nah, berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut ya, pasti semua masyarakat tahu apa namanya kesehatan gigi dan mulut itu seperti apa. Dari mulai anak-anak begini kan kita tujuannya ke anak-anak dulu ya. Dimana kalau anak sudah tahu dan anak-anak sudah dalam artian mengetahui prinsip dasar untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, itu sampai besar dia akan mengikuti arah yang baik. Nah di sini secara luas kesehatan gigi dan mulut itu menyangkut empat aspek ya sebenarnya. Jadi ada mikroorganisme, ada host itu kita sebagai orang manusia ya, baik dari anak sampai dewasa itu merupakan host. Jadi
kita yang yang memiliki lingkup dari ruang gigi dan mulut tersebut. Kemudian ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu dia berperan untuk mengaktifkan zat-zat atau enzim-enzim di dalam mulut yang berperan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, baik dari sisi oral biologis maupun sisi fisiologis yang terdapat di dalam area kita. Kemudian ada juga yang namanya waktu. Waktu itu yang menentukan kapan gigi ini akan terganggu oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut. Jadi secara luas. Nah, kalau secara spesifiknya, jadi untuk kita menjaga kesehatan gigi dan mulut itu yang berperan di sini adalah dari anak-anak ya, adalah orang tua. Di mana orang tua di sini sangat berperan cukup besar dalam menjaga kesehatan gigi dan kesehatan oral dari anaknya. Jadi dari sejak kecil orang tua harus membimbing anaknya untuk pada saat mandi. Kan pada mandi ini, waktu mandi itu istilahnya orang tua sering menyepelekan atau udah penting udah nyabun, tapi tidak menyikat gigi anaknya. Nah, di sini juga untuk penyikatan gigi yang baik dan benar, di sini harus menggunakan odol yang atau misalnya sikat gigi yang tepat. Jangan menggunakan sikat gigi orang dewasa. Ya nggak cukup ya Mas ya untuk anak-anaknya, untuk jadi ada dijual khusus untuk takaran besaran dari ukuran sikat gigi pada anak. Kemudian odolnya juga jangan pakai yang dewasa, ada tuh yang khusus buat anak-anak karena beda kandungan isi dari odol dewasa sama odol anak-anak. Jadi untuk waktunya juga diperhatikan untuk orang tua di sini semua, minimal 2 kali sehari dalam melakukan penyikatan gigi. Dan untuk penyikatan gigi jangan cuma sekedar sikat, jangan. Jadi ada teknik-tekniknya, dari depan, dari belakang, bagian atas, bagian bawah. Kemudian kalau bagian bawah itu di samping lidah, di atas tuh di samping lagi. Nah, itu dibersihkan secara full, secara menyeluruh seperti itu. Kemudian apalagi ya, ini cuma dasar-dasar aja ya kita ngomong ya. Intinya yang sangat berperan dalam pembentukan karies atau kerusakan pada gigi itu sebenarnya adalah substrat. Substrat itu dia yang mengorganisir mikroorganisme yang menyebabkan gigi berlubang atau karies. Jadi waktu ini sangat menentukan. Jadi makanya sebelum tidur usahakan pada ibu-ibu atau misalnya mungkin ibu-ibu ya, kalau orang tua laki-laki kan mungkin ke kantor atau jarang melihat kondisi anaknya. Jadi ibu-ibu di sini harus memperhatikan pada saat anak mandi disikat giginya, kemudian sebelum tidur ini paling penting. Karena di saat kita tidur otomatis air ludah atau air saliva itu berkurang. Nah, di situ bakteri-bakteri akan muncul banyak sehingga menyebabkan karies atau giginya berlubang pada anak. Seperti itu mungkin penjelasan singkatnya dari kami. Jadi mungkin kalau misalnya mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan di sini kan dikhususkan untuk yang ada di pelosok ya. Nah, biasanya itu di pelosok-pelosok nih yang di desa-desa, apalagi di desa saya. Saya kebetulan berasal dari daerah pesisir di Sulawesi Utara, yaitu tepatnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Nah, di situ tingkat kebersihan atau oral dari anak-anak yang ada di sana itu minim, di bawah derajat rata-rata. Jadi di sini orang tua di sini sangat berperan penting. Jadi di sini kan sudah ada banyak TikTok, sudah ada banyak medsos ya. Nah, haruslah rajin-rajin melihat jangan cuma anaknya yang main game. Jadi orang tua juga di sini harus peka memperhatikan gimana sih cara menyikat gigi baik dan benar, bagaimana takaran odol yang benar. Kemudian berapa kali sehari yang baik untuk penyikatan gigi pada anak tersebut. Jadi kita lebih khususkan ke anak-anak di sini. Seperti itu, Mas Arif. Ya, baik. Terima kasih dokter atas materi yang sudah disampaikan. Para hadirin dan para pemirsa, sahabat TikTok dan sahabat Bumi Literasi Anak Bangsa. Ini dokter juga ada yang DM dari tadi itu, mulai dari habis maghrib banyak yang DM dokter terkait dengan mitos versus fakta kesehatan gigi dokter. Cuman ini ada sebagian yang saya ambil poin-poinnya saja dokter, pertanyaannya ini. Ini akan buka sesi tanya jawab, ini udah waktunya.
Ini ada yang nge-DM, ada yang tanya begini, dokter. Apakah menyikat gigi sekuat mungkin justru membuat gigi lebih sehat? Mitos atau fakta ini, dokter? Ini gimana? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, jadi dengan kita menyikat gigi terlalu kuat itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, tidak ada apa. Justru dengan penyikatan gigi terlalu kuat itu akan merusak permukaan email. Jadi permukaan email itu permukaan paling luar yang ada pada gigi tersebut. Jika kita terlalu kuat dalam penyikatan gigi, otomatis dia akan terjadi erosi di situ. Akan terjadi erosi, otomatis kalau kita makan makanan yang dingin atau minum minuman yang dingin, kemudian yang manis pasti akan terasa ngilu. Karena apa? Pori-pori dari permukaan emalnya terbuka karena akibat dari erosi terlalu kuat dalam penyikatan gigi tersebut. Nah, di sini jadi harus diperhatikan buat ibu-ibu atau bapak dan untuk kepada anak-anak sendiri. Jadi apa namanya? Justru dengan menyikat gigi terlalu kuat itu bakal justru merusak permukaan gigi tersebut. Jadi kalau misalnya untuk menyikat gigi sewajarnya saja dengan tekanan mungkin kalau derajat 1 sampai 3 tuh di derajat 2 saja. Kalau derajat 1 kan istilahnya kita pakai terlalu ini ya, terlalu lembut ya dalam artian. Nah, kita pakai di derajat 2, jadi jangan terlalu tekan juga, jangan ditekan juga. Jadi istilahnya sedang-sedang saja seperti itu untuk bahasa awamnya. Kemudian jangan lupa untuk odolnya. Nah, odolnya biasa tuh kalau orang tua tuh kalau naruh odol di atas sikat gigi tuh biasanya full ya kan. Nah, justru itu salah. Kalau bisa setengah atau sebiji kacang polong kalau untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk dewasa setengah dari besarnya atau lebarnya sikat gigi tersebut. Karena kalau misalnya terlalu banyak, apalagi menggunakan pasta gigi yang istilahnya banyak deterjennya. Nah, sekarang kan banyak sekali pasta gigi yang dijual karena murah. Justru kita lihat tuh kandungan deterjennya. Semakin banyak dia berbusa, nah itu semakin banyak deterjennya. Itu nggak baik, nggak bagus buat kesehatan gigi dan mulut. Jadi fluornya itu berkurang atau kurang di situ. Justru kita ambil pasta gigi yang bila kita menggigit gigi, busanya sedikit. Nah, di situ baik. Tandanya itu pasta giginya fluornya tinggi. Kalau misalnya dia banyak busanya itu berarti otomatis itu deterjennya paling banyak di situ. Jadi sedikit nilai fluoride yang terkandung di dalam pasta gigi tersebut. Jadi kalau mau bilang mitos atau fakta, apa namanya, mitos ya, karena istilahnya justru dengan menyikat gigi terlalu kuat itu akan merusak permukaan gigi. Nah, jadi rusak atau bisa jadi ngilu karena permukaan emalnya tuh kebuka gitu. Baik, terima kasih dokter. Ini juga ada yang mengomentari langsung ya ini dokter. Ini ada pertanyaan nih dari Mas siapa ya? Mas Arif ini 2127. Ini pertanyaannya apa bahaya atau dampak membiarkan gigi berlubang dokter? Baiknya dicabut atau ditambal. Ini gimana solusinya? Ada solusi dokter? Pastinya ada solusi. Pastinya ada solusi. Nah, justru di sini nih, kalau misalnya kita lihat gigi kita berlubang, otomatis yang pertama kita harus cek ke dokter gigi. Nah, di situ dokter gigi akan periksa. Kalau memang misalnya lubangnya masih sebatas email atau misalnya dentin, jadi itu permukaan gigi itu ada 3 bagian, ada email, dentin, sama pulpa. Nah, kalau misalnya jari lubangnya ini sudah sampai pulpa, otomatis tidak bisa langsung ditambal. Nah, itu dia harus dilakukan namanya perawatan saluran akar. Jadi dikasih bersih sampai ke akarnya karena giginya sudah nekrosis, sudah mati ya, sudah terinfeksi. Tetapi kalau misalnya lubangnya itu masih berada jangkauannya masih di daerah sekitar email atau misalnya dentin, nah itu masih bisa langsung ditambal. Seperti itu. Jadi jangan boro-boro datang ke dokter gigi, ah udah lubang nih, saya cabut aja nanti masih umur 20 tahun giginya sudah habis, ya sudah kayak kakek nenek ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah terasa istilahnya dalam artian tanda awal kita rasa ngilu pergi, udah kita cek di kaca misalnya ada lubang langsung ke dokter gigi untuk diperiksa dan langsung ditambal. Pasti akan langsung ditambal kalau misalnya sudah seperti itu. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih banyak ini jawabannya, dokter. Dan ini juga masih banyak loh dokter yang ini yang komentari, yang tanya-tanya tentang gigi ini, dokter. Mungkin dokter bisa ada beberapa sebagian yang bisa disimpulkan oleh dokter. Baik, baik. Di sini ada banyak juga Mas ya rumahnya. Ada bagaimana di sini Banyak. iya nih DM-nya nih.
Kebetulan saya baru baru menggunakan TikTok nih, jadi saya agak-agak maaf. Aduh ini apa, Bang? Oke, ini sudah. Di sini ada bagaimana dengan penggunaan obat kumur. Obat kumur bagus, baik, tapi saran saya pilih obat kumur yang tanpa alkohol ya, jadi non alkohol dan itu cukup sehari sekali Contohnya, aja. Kenapa? contohnya obat itu seperti apa? Ah, apanya? Mereknya? Boleh nggak Kamera. disebut? Kayaknya kalau di merek kayaknya ini ya agak-agak gimana gitu. Baik, Ah, baik, baik. Bagi DM nanti dokter. iya, takutnya kalau salah ini nanti ya kan kayak jual merek ya banyak di apa apotek-apotek dijual kok. Apotek-apotek besar itu banyak dijual istilahnya yang non alkohol banyak dijual atau di apa di brand store-brand store yang ada di apa brand store kesehatan ya yang ada di Jakarta atau di Indonesia di seluruhnya apa sih ada. Yang penting jangan ada alkohol ya, karena apa? Kalau adanya alkohol di situ bisa merusak flora rongga mulut. Jadi itu bisa luka, ada yang bisa jadi sariawan karena terlalu perih kan kalau yang ada alkoholnya tuh. Jadi bisa apa? Kering mulutnya, jadi serostomia. Nah, kalau sudah serostomia gitu, jadi aliran ludahnya itu berkurang ya karies bakal makin banyak di situ atau kuman-kuman bakteri itu yang menghasilkan karies atau gigi berlubang makin banyak. Jadi cukup sehari sekali aja pakai pada saat pagi atau malam hari sebelum tidur setelah sikat gigi. Terima kasih dokter atas semua jawabannya yang sangat luar biasa, mantap sekali. Dan ini mohon izin dokter, saya juga ada kegiatan jam setengah 9. Saya semuanya pasrahkan ke ketua umum ini dokter. Ya mohon Oh izin ya iya. dokter ya. Lanjutkan ini. Dan mohon maaf semuanya kepada Oke. Sepertinya sedang moderator sedang komunitas gangguan. TikTok. Iya nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Jadi tadi sebenarnya masih ada 3 pertanyaan dari DM. Sebenarnya ada sekitar 20-an pertanyaan. Tapi sama Pak Afif tadi sudah diseleksi jadi 4 pertanyaan. Tapi sebelum kita bacakan 3 pertanyaan tersebut, ini ada 1 pertanyaan lagi nih yang belum terjawab. Apa Oke. benar dok, jika gigi atas sakit dan dicabut akan mempengaruhi syaraf mata? Silakan, Nah, dokter. baik. Sebenarnya dari pertanyaan saya coba jawab ya, Mas Rizal. Jadi di sini ada dari B. Ibrahim ya. Apa benar jika gigi atas sakit dan dicabut akan mempengaruhi syaraf mata? Sebenarnya kalau mau dibilang tidak ada kaitannya sama sekali ya dalam artian jika kita istilahnya ada gini berlubang nih atau sisa akar kita ingin cabut dicabut aja nggak masalah. Di sini apakah mempengaruhi syaraf mata? Sebenarnya tidak, tapi di situ dari sisi medis ya apa namanya di kita itu ada namanya nervus trigeminus. Jadi trigeminus ini salah satunya ada nervus ophthalmicus yang berhubungan dengan apa namanya persarafan di mata. Jadi makanya kita tuh kalau untuk mencabut gigi itu harus hati-hati sesuai SOP, sesuai standar yang berlaku. Jadi bila kalau misalnya kita akan melakukan pencabutan, di mana kita harus menanyakan dulu, kita anamnesis dulu, kita cek dulu apakah ada riwayat penyakit tertentu, seperti itu. Jadi kita harus mengikuti SOP yang ada. Jika memang tidak ada keluhan dan nggak ada masalah, bisa langsung dicabut dan itu tidak akan mempengaruhi ke istilahnya ke apa ke kebutaan atau apa ya yang berhubungan dengan kerusakan pada mata. Seperti itu, Mas Rizal. Baik dokter, luar biasa sekali. Semoga masyarakat kita semakin tercerahkan dan tidak mudah terpengaruh oleh mitos-mitos yang tidak terbukti secara ilmiah. Baik dokter, Amin. ini plan kita kan juga sering dapat penyampaian seperti itu. Gimana tadi keputus, Mas Rizal?
Bisa diulangi gimana? Cabut gigi bisa menyebabkan mata menjadi rabun. Mitos atau fakta, dokter? Silakan. Oh, baik. Pastinya mitos ya. Nggak mungkin cabut gigi mata jadi rabun. Tidak ada sama sekali kaitannya. Tetapi yang tadi saya bilang di dalam percabangan dari sisi medis ya, dalam percabangan apa namanya dari rongga mulut ini sebuah dalam tubuh kita kita namanya nervus trigeminus. Jadi di situ ada nervus maxillaris, ada apa namanya ophthalmicus sama mandibularis. Nah, di situ berkaitan tiga itu erat. Tapi kalau memang di situ ditanyakan apakah bisa bikin rabun, tidak ada ya. Tidak. Selama ini sih yang saya praktek dari awal saya jadi dokter gigi sampai sekarang teman-teman juga sejawat yang lain tidak ada istilahnya yang cabut gigi menyebabkan rabun seperti itu. Baik, untuk teman-teman sahabat Bumi Literasi dimanapun berada sudah terjawab ya. Jadi cabut gigi tidak menyebabkan mata rabun, dokter ya. Jadi Ya, bisa kita simpulkan itu adalah mitos. mitos. Ini dok, sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari DM, ini ada pertanyaan lagi nih dari saudari Patria Silviana nih dok. Nah ini dok, bagaimana dengan penggunaan dot untuk balita dok? Apa nanti mempengaruhi bentuk rahang? Silahkan dokter. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sebenarnya ya. Nah, eh setahu saya tuh kalau untuk menggunakan dot tuh sebenarnya sah-sah saja, ya kan, sah-sah saja. Nah, tapi di sini harus dilakukan istilahnya orang tua dari anak tersebut harus memperhatikan istilahnya kondisi gigi anaknya. Jadi ini misalnya kalau sudah berumur apa namanya di atas balita ya 4 atau 5 tahun. Nah, kalau misalnya ada gigi yang goyang, nah itu harus dibawa ke dokter gigi untuk kita periksa. Kalau memang sudah goyang, kita tanggalin atau kita cabut. Karena apa? Kalau tidak, dari efek penggunaan dot atau misalnya dulu pada saat zaman dulu tuh suka ngisep jempol ya. Nah, itu akan mempengaruhi secara ini ya, secara apa namanya? Secara fisiologis akan mempengaruhi bentuk dari gigi. Jadi akan nampak seperti ke depan atau protrusif. Nah, di sini orang tua harus harus memperhatikan. Makanya nggak mungkin lah kita sebagai orang tua untuk udahlah nggak usah pakai dot. Tapi kan di sini istilahnya kenyamanan dari si anaknya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi orang tua di sini harus melihat kondisi dari apa namanya kondisi gigi anaknya. Jadi kalau misalnya sudah mau pergantian gigi susu ke gigi anak, ke gigi dewasa, dalam artian dari gigi desidui ke gigi permanen dewasa. Nah, di sini orang tua harus memperhatikan di umur balita 4 sampai 5 tahun, kalau memang misalnya ada gigi yang sudah goyah, dibawa ke dokter gigi untuk dicabut. Karena kalau tidak, otomatis gigi yang apa namanya, yang nantinya akan berganti dari gigi susu itu, dia akan istilahnya menyebabkan dia maju karena apa? Dia akan tumbuh searah dengan gigi yang tadinya apa namanya menggunakan dot. Nah, jadi tampak arah protrusif ke depan. Nah, seperti itu. Tetapi misalnya kalau memang misalnya sudah tumbuh permanen, tetapi misalnya apa dia model giginya jadi agak ke depan atau protrusif. Nah, sekarang kan banyak nih perawatan-perawatan yang dilakukan seperti menggunakan ortodonsi, apa namanya braces ya, braces atau misalnya kawat gigi bisa. Tapi seyogyanya sebaiknya di sini orang tua sangat berperan penting dalam melihat apa namanya pertumbuhan atau perkembangan dari gigi anaknya. Jadi kalau bilang berpengaruh, berpengaruh. Nah, apalagi yang suka nyedot apa namanya jempol, yang saya lihat dari pengalaman apa orang tua yang sudah saya periksa dulu. Jadi ada yang suka ke depan. Nah, itu kenapa dia suka nyedot apa namanya jempolnya atau misalnya kalau dot sebenarnya nggak terlalu gimana, nggak terlalu signifikan. Yang saya lihat dan saya dapatin apa di pasien-pasien yang daerah itu kebanyakan yang karena itu ngisap jempol. Karena kan ini kan jaringannya keras nih. Nah, kalau cuma dot biasa itu kan cuma lembut. Jadi nggak terlalu signifikan perubahan untuk dia menjadi protrusif atau giginya maju atau perkembangan giginya, pertumbuhan giginya itu jadi agak maju. Nah, itu yang berperan sangat agresif tuh yaitu yang tadi suka ngisap jempol. Jadi akan terjadi perubahan signifikan di situ. Tapi kalau misalnya cuma dot biasa karena kan cuma istilahnya itu kan karet tuh. Cuman itu jadi nggak akan terlalu sama lah kalau misalnya kita ngisap apa mohon maaf
ininya ibu ya, ASI ya, air susu ibu, nggak masalah. Itu kan masih lembek, tapi kalau misalnya jari kan keras, jadi dia dorong terus, apalagi pada saat tidur, ya udah dia akan membentuk, akan maju, akan protrusif seperti itu. Baik dokter, luar biasa jawabannya. Bagi teman-teman yang sedang online masih dipersilakan untuk bertanya langsung kepada dokter Ruli ya. Oh ini dokter, saudari Patria Silviana bertanya lagi. Sebaiknya sampai usia berapa dok? Nah, kalau untuk sebaiknya sampai usia berapa? Kalau bagusnya sih mengikuti sesuai dengan apa namanya ini ya dari Kemenkes ya kalau tidak salah. Kalau untuk apa namanya untuk pemberian ASI kan sampai 2 tahun kalau tidak salah. Nah, bagusnya sampai di usia 2 tahun. Kenapa? Di umur balita 4-5 tahun itu di situ akan terjadi pergantian gigi susu, apalagi di umur 6 tahun rata-rata ya. Di umur 6 tahun itu gigi depan sudah tergantikan, sudah tanggal untuk gigi susunya untuk jadi apa untuk tergantikan sebagai menjadi gigi permanen atau gigi dewasa. Nah, sebaiknya di usia istilahnya di atas 2 tahun sebaiknya dotnya di stop aja. Nah, kalau bisa diajarin minum apa pakai gelas biar anak lebih mandiri dan tidak nyedot-nyedot itu jadi istilahnya akan mempengaruhi bentuk rahangnya seperti itu. Kalau saran saya ya di atas 2 tahun lah sudah bisa ya apa dihindarin yang namanya untuk pengisapan melalui dot ya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter, sangat luar biasa. Yang mau bertanya sahabat online masih dipersilakan. Karena ini, nah jika sudah tidak ada yang bertanya, akan kita bacakan pertanyaan selanjutnya dok. Ini karena sudah DM terus ini. Wah ini dokter, Bapak pembina kita, Bapak Bayu Kurnianto menanyakan. Selamat malam dokter Ruli, mau tanya terkait gigi impaksi. Bagaimana apakah bisa dideteksi dari dini? Baik, mohon izin. Terima kasih Bapak penasihat kami. Izin saya menjawab. Jadi dalam khususnya ya, kalau kita sebagai saya berbicara sebagai anggota TNI ya. Dalam artian kalau impaksi itu salah satu apa istilah bila kita mendaftar atau misalnya apa awal banyak juga pasien-pasien saya yang bertanya kepada saya banyak kasus-kasus impaksi yang ada karena rata-rata mereka pada mau apa istilahnya daftar TNI atau misalnya Akpol atau dan lainnya. Nah, itu sangat berperan penting. Kenapa? Dengan adanya gigi impaksi tersebut apa namanya itu akan otomatis PMS atau tidak memenuhi syarat karena impaksi ini sangat mengganggu dalam proses pendidikan. Nah, jadi orang yang mengalami impaksi atau impaksi ini merupakan suatu gejala yang muncul bukan gejala, suatu apa reaksi yang muncul apa namanya giginya tidak tumbuh sempurna, gigi paling ujung atau gigi paling dewasa atau gigi paling belakang. Jadi itu geraham ketiga itu tidak muncul. Nah, di situ bisa menyebabkan salah satunya bisa sakit migrain atau sakit kepala dan pastinya bila kita apa mendaftar di satuan-satuan tertentu seperti TNI atau misalnya kepolisian atau dan lainnya itu pada saat kita latihan itu akan mengganggu aktivitas makanya di situ bila kita atau akan mendaftar untuk menjadi abdi negara nah di situ kalau misalnya ada impaksi nah itu harus lakukan pemeriksaan dini, deteksi dini dengan cara, nah, berhubung saya di sini sebagai insya Allah calon SP radiologi, kedokteran gigi, nah di situ kita harus foto di situ. Makanya sebelum dilakukan pencabutan impaksi, deteksi awal ini harus difoto panoramik namanya. Jadi difoto OBG ya, ortonogram, di situ dilihat akan terlihat mana benih gigi yang akan menjadi impaksi atau akan terlihat apa impacted di situ akan terlihat secara jelas. Nah, jadi seperti itu Bapak. Jadi untuk mendeteksi dini dari gigi yang ada impaksinya itu bisa terlihat dari gambaran radiografi melalui foto panoramik. Demikian. Dokter ini ada Saya tambah lagi dan itu ya, biasanya tuh untuk impaksi itu tersebut dia itu akan dilihat akan dipastikan ada impaksi di umur di atas 17 tahun.
Jadi kalau misalnya masih umur 17 tahun terus dia masih terpendam, istilahnya masih dalam posisi normal ya. Nah, itu kita nggak bilang dia infaksi karena masih masih seumur seyoknya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah lewat 18 tahun dan giginya belum numbuh dan pas di foto panoramik posisinya ada yang melintang atau misalnya ada yang istilahnya yang gak karuan lah tumbuhnya arahnya itu seperti apa macam lah banyak ini versi-versi ada buku versi, ada lungu versi, ada palato versi. Nah, itu pasti akan termasuk infaksi di situ. Jadi umur juga berpengaruh di situ. Jadi kalau kita bilang itu infaksi di atas umur 17 tahun atau 18 tahun itu infaksi. Tapi kalau masih di bawah 18 tahun dan belum tumbuh kita tidak bisa dikatakan itu sebagai infaksi. Nanti di atas 17 tahun. Seperti itu. Demikian Mas Rizal. Baik dokter, ini masih bisa kita lanjutkan dok ya? Bisa. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Malam dok, mau tanya, kalau misalkan gigi impaksi tidak dicabut, apakah berbahaya? Silakan dokter. Nah, rata-rata yang saya temui di lapangan ya, di lapangan rata-rata sekitar 90% orang atau pasien yang datang dengan keluhan adanya infaksi pasti rata-rata mengeluhkan adanya keluhan sakit kepala, migrain, rasa mual, terus bisa menyebabkan demam juga, ngunyahnya tidak teratur dalam artian suka ada bunyi-bunyi clicking, clicking itu jadi pada saat dia mengunyah ada kayak suara yang mengganggu dan itu terasa katanya mau copot ininya rahangnya. Nah, karena pengaruh dari tekanan dari gigi impaksi yang tidak normal tersebut dia mendorong ramus mandibula sehingga dia bisa menyebabkan ketidakseimbangan pada ramus tersebut atau pada angulusnya juga bisa berpengaruh. Angulus itu yang dia memegang kondisi rahang yang ada pada wajah manusia seperti itu. Jadi kalau dari pertanyaannya ya kalau tidak dicabut apakah berbahaya? Ya kalau selama tidak ada keluhan, kalau tidak dicabut sebenarnya aman-aman saja. Tetapi kalau misalnya dia ada keluhan, saran saya dicabut seperti itu. Karena akan berpengaruh ke mekanisme yang lain. Seperti Baik, itu. baik sahabat Bumi Literasi, masih dipersilahkan yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya dok, ini ada satu DM lagi yang dari tadi udah DM terus, kapan pertanyaan saya dibacakan? Min Oh, gitu. yang mana? Baik, akan kita bacakan ini. Kalau sakit gigi ditahan saja, apakah bisa sembuh sendiri atau harus ke dokter gigi? Mitos atau fakta? Silakan dokter. Ya sudah tahu sakit ya berarti harus diobatin ya kan. Nah, kalau misalnya kita sakit gigi, otomatis hal pertama yang akan kita lakukan pasti kebanyakan orang tuh pasti cari obat untuk menangkal rasa sakit tersebut. Nah, rata-rata orang Indonesia itu masyarakat Indonesia kalau kita sakit gigi pasti cari langsung obat langsung cari obat namanya analgesik atau anti nyeri ya. Nah, banyak beredar di apotek. Nah, tapi kalau misalnya setelah minum obat terus dia masih terasa sakit terus, nah otomatis ada kelainan di giginya. Nah, otomatis harus ke dokter gigi untuk diperiksa. Biasanya kalau sudah ada keluhan seperti itu, biasanya giginya berlubang atau misalnya gusinya turun, jadi apa namanya permukaan akarnya kebuka, jadi mempengaruhi saraf gigi tersebut sehingga suka timbul ngilu atau bisa sakit pada gigi tersebut. Jadi otomatis untuk jawabannya itu dia apa namanya mitos atau fakta kalau misalnya sakit gigi bisa sembuh sendiri ya mitos lah. Jadi faktanya itu pasti dia akan berulang sakitnya, pasti akan berulang. Makanya kalau cuma sekedar minum obat cuma sementara, tapi kalau misalnya dia masih sakit lagi otomatis harus berobat ke dokter gigi, diperiksa gigi Baik, itu. berarti kalau gigi sakit harus periksa ke dokter gigi. Harus dong, wajib. Karena nggak ada ceritanya sakit bisa sembuh sendiri. Oh, sendiri. Dan untuk Iya. obat-obatan memang sebaiknya kan harus atas rekomendasi dokter, betul dok, dok ya? Betul, betul. Harus dengan resep sesuai resep dokter. Karena apa?
Nah, ini yang saya lihat nih yang di daerah-daerah, mohon maaf ya, daerah-daerah yang di pesisir atau di pedalaman, rata-rata tuh mereka cuman pada sakit langsung beli obat tanpa ke dokter pun cuman beli obat saja. Setelah itu udah enak kan, stop nggak ke dokter. Setelah itu kalau sakit lagi beli obat lagi karena tahu nggak bahaya dari penggunaan obat istilahnya dengan penggunaan obat yang tidak ada resep dari dokter itu bisa mempengaruhi apa resistensi dari obat tersebut terhadap tubuh kita. Jadi misalnya tiba-tiba nih kita sakit dan dioperasi, terus karena dia bisa minum obat ini, terus tanpa pengetahuan atau resep dokter, otomatis obatnya tidak akan istilahnya manjur ya kalau orang bilang kenapa dia sakit apa minum itu minum. Jadi dia harus cari obat yang lebih tinggi dari itu karena sudah resistensi. Nah, kasihan jaringan organ tubuhnya bisa menerima apa namanya obat yang lebih tinggi dosisnya. Kasihan ginjalnya juga kan, seperti itu. Jadi Baik memang harus, dokter. jadi jangan sembarangan untuk beli obat dulu. Gitu Baik, ya. ini antusiasme sahabat-sahabat Bumi Literasi sangat luar biasa ya. Ini Pak Arif ini ketua DPC Malang dari tadi tanya terus dokter. Ini dia tanya Apa lagi beliaunya. Kalau pakai ya? kalau pakai air garam dok, mitos atau fakta? Silakan dokter. Nah, zaman dahulu kan lah. Oh ya, kita ini. Ya. Jadi air garam ini sebenarnya salah satu cara eh, kalau misalnya tidak ada apa namanya obat-obatan di rumah atau apa, itu salah satu cara paling baik ya yang kita siapkan di rumah. Jadi misalnya sakit gigi, tiba-tiba sakit terus nggak ada obat. Nah, kita bisa menggunakan garam dilarutin ke apa air hangat ya, terus dikumur. Nah, karena kandungan garam di sini kan natrium apa istilahnya ada natriumnya. Nah, natrium di sini dia bisa berfungsi sebagai anti nyeri ya atau anti inflamasi. Nah, seperti itu. Jadi otomatis di yang sakit terus kumur air garam bisa, tapi hanya sementara sebenarnya, hanya sementara. Nah, makanya paling bagus sebenarnya apa namanya periksakan ke dokter gigi atau misalnya beli obat anti nyeri. Tapi kalau memang misalnya tidak ada, nah obat kumur obat apa dengan kumur dengan air garam ini bisa istilahnya apa mengobati secara sementara bila bila kita terasa nyeri atau misalnya terasa ngilu pada gigi yang ada. Nggak apa-apa, bagus. Baik. Berarti pakai air garam sudah terjawab, merupakan fakta bukan mitos dok ya. Tapi hanya Ya, sementara untuk meredakan nyeri. betul, betul, Ini karena betul. memang Pak Arif sendiri ini memang jarang itu dokter, jarang kalau sakit gigi dikit-dikit beli obat. Oh Karena gitu. kalau ke dokter katanya takut dicabut giginya, begitu dok. Ya enggak juga tuh. Jadi diperiksa dulu. Kalau memang misalnya tinggal sisa akar udah goyang ya dicabut. Tapi kalau misalnya gigi masih bagus sayang kan kita rawat, kita tambal, kayak gitu. Jadi saya memaklumi juga kalau Pak Arif bertanya terus karena beliau juga protes kemarin. Kenapa ngobrol bareng dokter Uli nunggu sebulan? Ya karena memang untuk menyesuaikan waktunya dokter Ruli ya beliau cukup padat tapi alhamdulillah malam hari ini beliau menyesuaikan ya. Karena seharusnya beliau jadwalnya besok. Tapi karena beliau tidak ingin mengcancel dimajukan hari ini. Nah, baik Ya dok, mohon ini maaf. ada ini Ya. ini ada pertanyaan lagi dok. Ya. Kalau pakai bawang putih bagaimana dok? Nah, silakan dokter. Saya baru tahu itu. Saya baru dengar, jujur. Ka- Kalau mau dibilang apa namanya ya apa pasti mohon maaf Allah Tuhan kita itu sudah menciptakan apa namanya baik tumbuh-tumbuhan ya kan herbal-herbalan ya untuk menyembuhkan apa namanya sakit yang ada. Nah kalau misalnya untuk tadi air garam oke karena dia ada kandungan natriumnya di situ yang bisa apa namanya meredus atau menurunkan kadar inflamasi atau misalnya kadar nyeri anti nyeri tersebut karena ada natriumnya di situ. Nah, tapi kalau misalnya bawang putih, mohon maaf, saya belum apa bisa menjawab secara pasti, tapi nanti coba saya akan cari tahu ya atau apa diskusi dengan teman-teman sejawat dokter gigi lainnya apakah apa apa sih kandungan dari garlic ini atau bawang putih yang bisa menyebabkan apa bisa membuat gigi tuh mungkin tidak sakit ya apa atau dengan makan bawang putih apa namanya gigi jadi tidak sakit atau misalnya ada gigi berlubang karena di sini otomatis kalau gigi sudah berlubang mau mau pakai obat apapun selama itu tidak ditambal pasti akan terasa sakit terus karena apa
eh, kavitasnya kebuka. Kalau kavitasnya sudah kebuka, otomatis persarapan itu akan istilahnya akan terasa karena kan akan terangsang. Apalagi kita makan makanan manis atau misalnya minum minuman dingin, pasti itu akan terasa. Atau makan makanan asam pasti akan terasa ngilu dan sakit. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk bawang putih nanti saya akan coba diskusi bertanya sama teman-teman sejauh dokter gigi lainnya apakah apa sih pengaruh bawang putih untuk kesakitan yang terjadi pada gigi. Seperti itu, Mas Bahi. Baik, jadi untuk kalau bawang putih nanti akan dijawab menjadi PR-nya Dokter Uli. Karena Dokter Uli salah menjawab bahaya ini. Kalau saya yang jawab salah nggak masalah. Kalau Dokter Uli salah jawab, karena akan langsung dijadikan dasar, Dok. Seperti itu. Itulah betul. Baik, Dok. Betul. Sini Sambil kita sama kita belajar betul. sama-sama. Misalnya dari teman-teman ada yang mau masukan kemarin dok saya sama dokter saya ke dokter sini terus katanya gini-gini nggak apa-apa kita di sini diskusi kita sambil tukar pikiran nggak apa-apa itu justru lebih bagus. Nah di sini juga saya dapat tambahan apa namanya edukasi atau tambahan apa info ya dari teman-teman semua gitu seperti itu. Baik, ini karena Dokter Uli sudah meluangkan waktunya, masih dipersilahkan yang mau bertanya. Dokter Uli masih membuka, ini luar biasa dok, sangat antusias. Ini ada yang malu-malu jadi nge-DM dok. Jadi Oh pertanyaan gitu. begini dok, kalau kita jarang sikat gigi, apakah berpengaruh pada kesehatan jantung dok? Nah, silakan dokter. Nah, mau dibilang berpengaruh terhadap apa sakit jantung ya ada berpengaruh. Jadi ini contoh ya, saya nggak usah panjang lebar. Contoh kemarin saya ada pasien giginya sudah ada banyak lubangnya. Nah, terus pas mau dicabut, dia ada sisa akar yang mau dicabut, terus dia bilang gini, dok kemarin saya periksa tekanan darah saya tinggi. Nah, pas juga kan pas saya apa namanya sebelum dicabut kan kita juga tensi ya. Nah, memang agak sedikit tinggi dia di 138 per berapa saya lupa. Otomatis kan kalau kita mau cabut gigi itu biasanya di 120 sampai 125 per 80 atau per 70 saya sesuai dengan SOP ya dari Kemenkes sama WHO seperti itu. Tapi dengan apa adanya apa istilahnya omongan dari pasien seperti itu, saya tanya ke pasiennya, apalagi yang apa namanya dokter bilang, ya dok soalnya saya katanya ada juga ini di jantung saya apa namanya karena saya kalau misalnya apa suka berdegup kencang. Nah, katanya dokternya juga dari dokter spesialis penyakit dalam tersebut, coba ke dokter gigi periksa. Nah, karena ada pengaruhnya. Jadi gini, yang saya baca di beberapa literatur, jadi gigi yang berlubang, ini gigi berlubang nih, kavitasnya kan besar. Nah, di situ otomatis kalau dibiarkan, di situ ada debris-debris, kotoran-kotoran, bakteri-bakteri. Nah, di situ kalau misalnya dia besar, dia akan masuk ke dalam jaringan pulpa. Nah, jaringan pulpa ini di situ terdapat banyak kandungan pembuluh saraf, pembuluh limfe, itu ya pulpa. Nah, di jaringan pulpa tersebut kalau sudah terisi bakteri, otomatis darah di situ dia akan apa namanya akan sama-sama dengan bakteri-bakteri yang ada di dalam kavitas gigi itu dia akan apa namanya dia akan terus mengikuti peredaran darahnya. Nah, kita tahu bersama kan peredaran darah itu dia bisa bisa langsung ke jantung. Nah, bila bakteri-bakteri tersebut istilahnya sampai ke jantung, di sini kan jantung kan memumpah pembuluh darah ya ke seluruh jaringan. Otomatis di situ akan terjadi apa? Aterosklerosis. Karena apa? Ada penumpukan plak dan penumpukan dari bakteri-bakteri tersebut yang menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, jadi sangat berbahaya, jadi sangat diperhatikan. Makanya saya bilang sama pasien-pasien saya, kalau misalnya ada gigi berlubang sekecil apapun, datang ke dokter gigi, tambel, rawat. Jangan dibiarin kenapa? Otomatis kalau dibiarin apalagi sudah besar, bakteri-bakteri yang ada tersebut itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, ke pembuluh limfe, pembuluh saraf di dalam gigi tersebut dan dia akan mengaliri sampai ke jantung. Nah, kalau sudah sampai ke jantung, plak-plak ini akan menghambat apa? Peredaran darah di jantung, akan terjadi aterosklerosis di situ, penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jadi makanya bisa terjadi apa? Stroke atau misalnya tiba-tiba kita nggak tahu ya aritmia atau apa seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Jadi jangan jangan sepelekan sekecil apapun lubang pada gigi atau apalagi sudah besar itu akan menyebabkan apa namanya terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Seperti itu.
Baik Bu, sudah dijawab dengan sangat ilmiah ya Bu. Ini bukan katanya, ini berdasarkan ilmu. Jadi kesehatan gigi sangat berpengaruh pada kesehatan jantung. Jadi bagi teman-teman yang masih malas sikat gigi, yang masih suka makan manis-manis, yang masih jarang minum air putih, belum terlambat untuk merubah habit dari sekarang dokter ya. Iya dong. Nah, ini dok, masih ada yang malu-malu lagi dok. Ya nggak apa-apa, kita wadahi. Ada yang lewat DM. Apakah apakah kesehatan gigi berpengaruh pada kinerja otak? Nah, silakan dokter. Nah itu tadi yang saya bilang, otomatis kalau misalnya nih, jadi kan di dalam gigi itu kan ada namanya pembuluh pulpa itu adanya pembuluh saraf, ada pembuluh limfe, ya kan, ada pembuluh darah di situ semua. Nah, otomatis kalau memang misalnya ada istilahnya ada kerusakan pada gigi tersebut dan sudah sampai ke pulpa, kita saja kalau misalnya sakit gigi nih, contoh kita sakit gigi, orang pun di sebelah kita mau korek kita emosi. Nah, berpengaruh pada tingkat emosional kita. Kalau mau dikaitkan dengan apa namanya tadi apa jadi berpengaruh pada otak, bisa terjadi. Kenapa? Dengan adanya kita sakit gigi tersebut, otomatis otak tuh tidak bisa berpikir apa-apa. Yang adanya apa? Emosi, emosional. Karena apa? Tingkat kesakitan dari yang kita alami pada sakit gigi tersebut akan menyebabkan kita lost control. Nah, seperti itu. Contoh ya, ini hanya contoh yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kalau untuk dan juga apa? Kalau kita mau belajar nggak bisa belajar. Kenapa? Dia terganggu oleh apa namanya? Oleh nyeri atau pain yang dirasakan oleh pasien apa oleh orang tersebut. Jadi berpengaruh dari segi emosional pasti berpengaruh. Seperti itu. Dan kita nggak akan belajar fokus bila kita sakit gigi, ya nggak? Eh, Jawaban sederhananya seperti itu. Baik, luar biasa dokter. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat ilmiah dan sangat mudah dimengerti. 1 jam sudah dokter membersamai kita. Ini dok, satu pertanyaan terakhir dok sebelum dokter Gitu. simpulkan ini. Ya. Oke. Nah ini ada yang DM dok. Sekali lagi DM, nggak apa-apa kita bacakan. Apa lagi? Nah, Oke, kita oke, bacakan oke. ya. Terima kasih dokter sudah berkenan memberikan pengarahan kepada kita dan edukasi yang sangat bermanfaat. Saya sebelumnya belum pernah sedekat ini dengan dokter gigi. Jadi edukasi yang diberikan oleh dokter sangat-sangat bermanfaat. Dan ini curhat ya dok ya, bukan pertanyaan ini. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita bacakan karena terakhir. Jadi saya ngobrol sama dokter baru ini ngerasakan seperti ngobrol sama teman sendiri. Ya, Iya dong. itulah hebatnya dokter Uli. Jadi, tapi mungkin bisa ditanyakan ke pasien-pasiennya. Saya pun juga pasiennya dokter Uli. Ketika kita kontrol, itu rasanya kayak bukan ngobrol sama dokter, tapi kayak ngobrol sama teman sendiri. Karena beliau cukup humble ya. Jadi jangan dilihat beliau dokter militer berpangkat kapten, enggak. Beliau adalah humble. Kalau istilahnya dekat dengan rakyat. Sesuai dengan mod ini. Jadi dari curhat tadi pertanyaannya satu dok. Jadi kapan dokter Uli akan memberikan edukasi lagi kepada kami? Silahkan dokter dijawab. Nah, ini Nah, ini pertanyaan sangat mungkin lebih bagus dan berhati-hati dok, karena akan ditagih ini dok. oh iya. Nah, justru di sini sama sepemikiran berarti kita Mas Rizal. Jadi saya ini saran saya kan istilahnya jabatannya di sini kan sebagai apa namanya Kabid bagian Humas humas dokter. ya, Kabid Humas di Bumi Literasi. Nah, jadi saya sudah berbicara juga dengan ketua, berhubung ketuanya ada di sini, moderator saya malam hari ini. Nah, jadi insya Allah saya tuh pengen sekali niatan saya insya Allah dengan apa bila selesai saya nanti selesai dari mohon maaf jadi sekarang saya lagi pengambil spesialisasi lagi sekolah di Bandung di Unpad. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai saya pengen apa ya membuat suatu apa tuh mewadahi ya dalam artian kita ke pelosok dulu. Kalau saya saran ini saya mau ke daerah saya di daerah Sulawesi Utara di
Kecamatan Belang, namanya Desa Belang, Kecamatan Belang. Saya ingin mengedukasi itu untuk anak-anak SD dulu, anak-anak SD di sekitaran kelas 1 sampai kelas 3, sampai kelas 4 lah. Jadi bagaimana cara memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Karena kalau misalnya di bagian istilahnya di kota pasti udah tahu lah. Pasti di situ udah pasti orang tuanya sudah aware ya. Tapi kalau yang di desa-desa di pelosok-pelosok ini, nah di sini masih kurang apa namanya edukasi yang diberikan oleh bagian kesehatan yang ada di kabupaten tersebut. Nah di sini saya pengen kerjasama dengan dari pihak kepolisian. Di sini kepolisian di sini dalam artian dari polsek ya, dari polsek bisa mengedukasi atau dokter gigi di sana yang istilahnya yang dari polisi polisi dokter polisi ya, itu bisa mengedukasi tentang bahaya narkoba. Nah kalau kita sebagai militer bisa mengedukasi selain kesehatan gigi dan mulut, kita juga bisa mengedukasi apa namanya nilai-nilai moral, kemudian apa namanya daerah-daerah istilah perbatasan-perbatasan yang ada kebetulan di Sulawesi Utara itu dia kan berbatasan langsung dengan Filipina. Jadi bagaimana untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita biar kita tidak terpengaruh dengan daerah-daerah istilahnya terpengaruh dari daerah dari negara luar ya, dari dalam hal ini Filipina, sehingga kita rasa kesatuan NKRI itu tinggi gitu. Jadi membuat anak-anak di daerah pesisir, kebetulan saya tinggal di daerah pesisir, bisa lebih cinta tanah air sesuai dengan ininya TNI satu dalam TNKRI. Jadi saya pengen istilahnya sama-sama dengan bumi literasi anak bangsa ini bisa istilahnya selain kita mengedukasi tentang kesehatan gigi dan mulut, kita juga mengedukasi tentang sikap toleran dan sikap bertanggung jawab dan berjuang untuk kemajuan NKRI. Demikian. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini saya spill sedikit ya sebelum acara ditutup. Jadi selama sekolah spesialis ini, nah mungkin kalau kita baca-baca buku tentang kedokteran, mungkin bahasa-bahasa yang cukup ilmiah yang mungkin untuk orang awam seperti kita akan sulit memahami. Nah, jadi Dokter Ruli ini selama spesialis, beliau juga menulis buku yang berjudul Gigi Sehat, Hidup Nikmat. Saya spill sedikit. Jadi walaupun itu buku tentang kedokteran gigi, tapi Dokter Ruli menulis dengan bahasa novel. Jadi kita tidak seperti sedang membaca buku kesehatan atau buku kedokteran, tapi kita seperti membaca buku novel. Jadi seperti apa? Nah, nanti rencana akan diluncurkan setelah beliau lulus spesialis. Isinya seperti apa? Silahkan ditunggu. Kalau pengen cepat, ya. Kalau pengen cepat bukunya diluncurkan, mari kita doakan bersama-sama. Semoga Dokter Ruli diberikan kelancaran dalam menempuh pendidikan spesialis. Karena semakin cepat beliau lulus, semakin cepat buku bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena nanti bukunya bisa diakses dari Sabang sampai Merauke, betul dokter ya? Betul. Dan ini juga saya tambahin sedikit, ini semua tidak ada tidak ada upaya dan bantuan dari Ketua Bumi Literasi Anak Bangsa, yakni Kapten CKE Rizal Mutakin MSI ya. Kebetulan saya kan cuman bantu bikin desain cover. Kalau isinya full Dokter Ruli semua. Jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri ya Dokter Ruli sehumble ini. Jadi seperti apa bukunya, seperti yang saya sampaikan bahasa novel. Jadi mungkin kalau rekan-rekan suka baca novel, jadi silakan nanti. Nah ini dok, ini bukan pertanyaan dok. Mau ya dok bukunya, anak-anak TBM bakal senang. Insya Allah, doain selesai sekolah saya bisa rampungin bukunya ya bersama dengan Ketua Bumi Literasi Anak Bangsa. Dan satu lagi Mas Rizal, sebelum mengakhiri ini ya, terima kasih banyak sekali lagi khususnya buat pembina kita, buat Ketua Mas Rizal, buat Sekretaris dan seluruh anggota Bumi Literasi Anak Bangsa. Semoga bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa bisa membuat dengan moto kita nih Bumi Literasi Anak Bangsa, membumi ya. Dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis kita dikenal dunia.
Ya, gitu sudah. Mohon maaf saya jadi ini. Jadi di sini saya ingin meminta maaf sebelumnya karena dan mohon doa. Besok saya akan melaksanakan ibadah umroh. Bila apa gimana saya pengen apa didoain sebenarnya. Saya pengen didoain agar supaya ibadahnya berjalan dengan lancar dan sehat, pergi dan kembali tiba di tanah air. Bismillah. Baik, ini ada yang DM lagi tapi bukan pertanyaan karena kita udah nggak nerima pertanyaan. Dok, saya mau bukunya. Semoga segera lulus pendidikan spesialisnya. Amin ya Allah. Amin amin amin. Terima Nah, kasih. ini untuk Mbak Cici di Lampung Utara. Tenang Mbak, sudah nanti akan dikirim bertanda tangan Dokter Ruli ya dok ya. Siap, siap, siap. Baik dokter, silakan disimpulkan untuk kegiatan malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Ria. Mungkin untuk simpulkan mungkin dikit aja ya dari yang kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak ya lebih khususnya. Jadi itu orang tua di sini sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anaknya. Jadi untuk apa namanya? Untuk mencegah proses terjadinya karies atau misalnya gigi berlubang pada gigi itu harus dibiasakan dengan menyikat gigi sehari minimal 2 kali. Nah, jadi ibu-ibu yang mungkin lebih khususnya kepada ibu-ibu yang di sini memperhatikan anaknya untuk pagi hari sebaiknya setelah sarapan untuk sikat gigi. Nah, jangan salah, ada kan yang istilahnya habis mandi baru sarapan, sebenarnya itu salah. Sarapan dulu baru apa sikat gigi atau enggak misalnya mandi apa istilahnya sudah sikat gigi, makan, tapi setelah makan boleh kumur dengan apa namanya apa mouthwash bisa. Nah, seperti itu. Kemudian pilih sikat gigi yang halus, jangan yang medium atau yang keras atau keras. Yang halus saja. Kalau kalau yang keras itu akan merusak apa namanya permukaan giginya. Dengan menyikat gigi yang kuat dan sikat gigi yang keras itu gigi bisa apa? Erosi. Nah, jika gigi erosi, otomatis akan terjadi apa namanya giginya apa namanya terjadi apa ngilu di situ ngilu atau nyeri karena apa kebuka pori-porinya karena terkikis dari apa namanya ada gaya mekanis di situ kemudian besar dari odolnya itu kalau untuk anak-anak sebesar kacang polong kalau untuk dewasa setengah dari besar atau lebarnya dari sikat gigi tersebut. Kemudian kalau bisa kita sakit gigi nih, tiba-tiba nggak ada obat, kita bisa tadi yang seperti Mas Arif bilang bisa berkumur dengan air garam karena air garam di situ mengandung natrium yang bisa istilahnya berperan untuk mereduce atau menurunkan kadar inflamasi dari reaksi inflamasi yang ada atau reaksi peradangan yang ada. Kemudian untuk obat-obat jangan sembarang beli obat sembarangan. Kalau emang sakit, istilahnya ke dokter. Jadi dokternya itu bisa meresepkan obat sakit. Kemudian kalau misalnya gigi berlubang kecil sekecil apapun, kalau sudah terasa ngilu langsung ke dokter gigi. Dengan seperti itu dokter giginya bisa lihat dan bisa apa istilahnya merawat giginya bila berlubang dan langsung dirawat. Jadi istilahnya tidak membiarkan dia makin besar. Karena apa? Kalau sudah besar, otomatis akan dilakukan namanya perawatan saluran akar dan itu akan terjadi proses panjang untuk perawatannya akan menyita waktu ya kan seperti itu. Terus juga kalau misalnya gigi sudah lubang besar dan sudah tidak bisa dipertahankan otomatis akan dicabut. Sayang kalau dicabut apalagi masih muda. Dan itu juga kalau sudah masih muda dicabut otomatis tingkat pengunjangan itu akan berkurang, akan menurun sehingga akan menyebabkan gigi posisi yang lainnya bisa rusak seperti itu. Dan intinya kembali lagi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi sehari 2 kali sikat gigi, kemudian apa namanya dengan odol yang cukup, dengan sikat gigi yang tidak terlalu keras, yang halus. Kemudian perhatikan juga makanan. Nah di sini harus banyak makan serat buah ya. Dengan makan buah atau serat itu bisa secara alamiah itu apa buah dan serat itu bisa membersihkan plak atau permukaan gigi dari debris maupun kotoran yang ada. Seperti itu, Mas Rizal. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan diskusi dengan kita semua. Ini sebenarnya masih banyak dok pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktu sudah melebihi dari yang kita rencanakan, bagi sahabat Bumi Literasi yang masih ingin berdiskusi dengan Dokter Ruli, silahkan pantau website Bumi Literasi atau akun Instagram dan akun
TikTok Bumi Literasi Anak Bangsa. Nanti akan kita umumkan kapan kita akan ngobrol bareng Dokter Ruli lagi. Demikian, terima kasih. Kami tutup. Ya, silakan. Boleh nggak? Satu lagi. Nah, nanti kan ini kan berhubung dengan di sini kan kita di Bumi Literasi Anak Bangsa. Kebetulan saya di sebagai Kabid Humas. Nah, di sini juga ada Sekretaris Humas, ada Dr. Aaron Franklin Simatupang. Nah, itu letting saya tuh, letting kami bareng ketua juga. Nah, itu nanti beliau bisa bikin ya edukasi ringan tentang kesehatan tulang ya. Karena beliau sekarang lagi mengambil spesialisasi ortopedi. Jadi nanti setelah ini ketua Bumi Literasi Anak Bangsa mungkin bisa, dan saya juga akan memfasilitasi, mengkoordinasi dengan Dr. Aaron untuk bisa mengedukasi masyarakat yang ada tentang bagaimana sih untuk merawat kelainan pada tulang, atau bisa tiba-tiba anak yang jatuh di mana, terus diurut atau di mana. Nah, itu ininya beliau itu. Aspeknya beliau seperti itu. Nanti kita bikin. Baik, kabar yang sangat baik sekali, Dokter Ruli. Ini pasti akan ditagih oleh sahabat-sahabat Bumi Literasi. Bagi yang penasaran dan menunggu-nunggu, silahkan pantau. Nanti setelah dapat informasi dari Dokter Ruli akan langsung kita publikasikan di website resmi Bumi Literasi Anak Bangsa. Terima kasih banyak dokter. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.